Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak Ustadz hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang satu apapun, nikmat iman, nikmat kesehatan lahir dan batin. Begitu juga dengan ayah dan bunda, semoga dilancarkan semua urusannya. Baik, adapun pelajaran kita hari ini anak Ustadz yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam dia diutus oleh Allah untuk melanjutkan dakwahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, pada masa itu kaum Bani Israel meninggalkan ajaran Nabi Sulaiman. Mereka lebih mengikuti, lebih percaya kepada ahli sihir yang menjerumuskan mereka untuk menyembah berhala. Nah, berhala yang mereka beri nama dengan Ba'i, mereka benar-benar berada dalam kemungkaran, kekafiran, dan kesesatan. Nah, Nabi Ilyas alaihissalam menyeru kepada Bani Israel untuk menyembah Allah. Allah lah yang Tuhan yang pantas disembah, yang wajib disembah oleh seluruh makhluk. Sesembahan mereka hanyalah patung buatan manusia yang tidak dapat menolong diri mereka sendiri, jangankan untuk menolong umat, menolong dirinya sendiri dia tidak bisa gitu. Nah, kaum Bani Israel marah dengan ajakan Nabi Ilyas tersebut. Bahkan mereka menolak dan menentang ajaran Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka lebih percaya bahwa yang membuat mereka hidup makmur sejahtera adalah sesembahan mereka atau Ba'i, bukannya Allah. Nah, kemudian Nabi Ilyas alaihissalam memohon kepada Allah agar diberikan pelajaran kepada Bani Israel. Lalu datanglah musim kemarau yang berkepanjangan. Mata air, sumur, dan sungai semuanya mengering, sehingga semua tanaman layu dan mati. Pertanian dan perkebunan Bani Israel itu hancur. Hewan ternak mereka juga mati karena kekurangan air dan makanan. Maka kaum Bani Israel mengalami kelaparan dan penderitaan yang hebat. Masa kemarau ini berlangsung selama 3 tahun. Ternyata musibah yang Allah berikan tidak menjadikan mereka sadar. Bahkan mereka malah menuduh Nabi Ilyas alaihissalam sebagai penyebab musibah ini. Nabi Ilyas dianggap sebagai penyebab dari ini semua. Cari sampai ketemu. Ayo cepat. Cari sampai ketemu. Kita harus singkirkan mereka. Wahai Nabi Allah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bersabarlah saudaraku. Kita harus mencari tempat persembunyian yang baru. Mereka terus-menerus menggeledah setiap rumah penduduk. Kita akan terus diburu seperti tikus. Kita harus memohon kepada Allah, Allah yang Maha Kuasa untuk melindungi kita dan kaumku. Kita bergerak sekarang, wahai Nabi. Tapi setelah mereka pergi, Geledah rumah itu. Kosong tuanku, sudah tidak ada orang lagi di dalam. Tidak mungkin. Kemana mereka pergi? Semua tempat sudah kita periksa. Cepat cari lagi. Ayo. wahai Nabi, mereka kembali meneruskan pencarian. Ya, benar. Mereka menunggu datangnya malam untuk membunuhku. Mereka akan mengelabui dengan cara-cara yang tidak benar. Sepi dan gelap malam, itulah yang mereka tunggu, agar memudahkan mereka melakukan aksi tanpa diketahui oleh kita. Kita harus berlindung pada Allah. Kita harus percaya kita akan menempati tempat yang baru di mana kita dapat tenang melaksanakan perintah-perintahnya. Saudara-saudara, masih ada waktu sebelum gelap. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan kebenaran kepada Bani Israel dengan segala daya dan upayaku. Namun mereka tak percaya, ya Allah. Bahkan mereka menghina dan menyiksa kami. Ya Allah, cabutlah nikmat yang selama ini kau berikan kepada mereka. Mereka yang berkepala batu. Mereka sangat pandai sekali, ya Allah. Aku tidak sanggup lagi. Maafkan aku, ya Allah. Gara-gara Ilyas, kini
kita kelaparan dan daerah kita Tapi kekeringan. mungkin Ilyas benar. Ini adalah hukuman dari Allah. Hei, kau sudah tidak mempercayai Baal, Tuhan kita. Tuhan kita yang telah memberikan kemakmuran pada kita. Tetapi mengapa Baal menghukum kita dengan kekeringan ini? Bukankah selama ini kita telah memenuhi kebutuhan Baal? Kita tidak pernah lupa melakukan persembahan. Hei, kau sudah termakan dengan omongan si Elias. Ayo, cepat, kau bertobat sebelum Baal akan menghukum kita. Ya, Cepat. Adapun keteladanan dari Nabi Ilyas alaihissalam, yang pertama adalah teguh pendirian. Teguh pendirian inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman, terutama untuk menegakkan kebenaran. Nah, orang yang teguh pendirian tidak akan mudah menyerah meskipun berbagai cobaan, rintangan atau ujian, dia tidak akan mudah mundur. Nah, begitu juga dengan kita, hendaknya selalu mencontoh ketika mengejar cita-cita. Nah, kita harus teguh pendirian. Nah, belajarlah dengan rajin dan tekun sebagai aplikasi yang bisa kita contoh dari Nabi Ilyas alaihissalam. Lalu yang kedua adalah tidak mudah putus asa. Dalam mengejar cita-cita, kita tidak boleh putus asa. Kadang kita bosan untuk belajar karena banyak PR, harus kita maksimalkan waktu untuk belajar. Kemudian lanjut pada kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah pengikut sekaligus murid Nabi Ilyas yang setia. Nah, Nabi Ilyas bertemu dengan Ilyas bertemu ketika dalam persembunyian saat mereka dikejar-kejar oleh Bani Israel. Nah, pada saat itu Nabi Ilyas sakit dan didoakan oleh Nabi Ilyas. Nah, berkat doa Nabi Ilyas, insya Allah Nabi Ilyas sembuh. Nah, kemudian setelah dia sembuh, dia pun mengikuti ajaran Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, kemanapun Nabi Ilyas pergi, Nabi Ilyas pun mengikuti untuk berdakwah bersama-sama dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, sepeninggal Nabi Ilyas, kaum Bani Israel terus melakukan pembangkangan dan meninggalkan ajaran Nabi Ilyas yang tidak mau lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam, yang pertama adalah amanah. Amanah adalah salah satu sifat wajib yang harus dimiliki oleh para rasul. Nah, amanah itu artinya dapat dipercaya. Setiap rasul, ucapan dan perbuatannya dapat dipercaya. Mereka mengucapkan sesuai dengan petunjuk Allah, sejalan antara perkataan dan perbuatan. Tidak mungkinlah seorang rasul menerima wahyu dari Allah, dia menyampaikan sesuatu kebohongan atau dusta kepada umatnya. Lalu keteladanan yang berikutnya, Nabi Ilyas penuh kasih sayang. Nah, kita harus saling mengasihi dan menyayangi kepada setiap orang. Nah, meskipun kita tidak suka kepada orang tersebut, nah kita tidak boleh membenci ataupun berlaku jahat kepadanya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita patut meneladani Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, semua manusia itu bersaudara. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah itu menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita saling kenal mengenal. Nah, meskipun kita berbeda warna kulit, berbeda agama, bahasa, adat istiadat dan segala macamnya, kita harus saling menghargai, menghormati, harus tetap saling mengasihi dan menyayangi. Baiklah, itu saja penjelasan kisah keteladanan dari Nabi Ilyas dan Ilyas alaihissalam. Afa minkum, syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.